Oke Sarah, jadi sekarang Sarah mau jelasin dulu ya. Ini sebenarnya pingin nangis ya. Sarah udah bikin video 2 hari ini dan dua-duanya tidak terrecord atau tidak kerekam. Mau nangis nggak? Nggak tahu kenapa ada masalah dengan audionya nggak kerecord tadi gitu loh. Jadi malam-malam bener-bener sedih banget, pingin nangis dan Sarah tidak mungkin mengkocok dan men-shuffle ulang dan menceritakan ulang. Sudah terlanjur Sora tebar dan sudah ada juga alfabet di sana yang nanti akan Sora bacakan ya. Jadi Sora hanya akan menjelaskan ulang semua kartunya ini di awal ya. Ya ampun, sabar, kita akan mulai ya. Jadi kita hari ini akan ngomongin tentang seseorang ya, tentang seseorang yang apa namanya? Sudah sangat memahami dan akhirnya dia memahami bahwa kamu sangat berarti untuk dia. Kita akan mulai dulu penjelasannya siapa dia ya. Yang pertama, dia adalah seseorang dari kartu fish. Dia adalah seseorang yang menyukai sekali kebebasan dan banyak sekali berorientasi terhadap materi ya. Jadi dia tuh suka kebebasan dan dia sangat fokus banget sama hal-hal yang berhubungan dengan mencari uang, gaining uang, menghasilkan uang ya. Dan di sini juga ada energi dari kartu the snake ya. Ini mengindikasikan orang ini kalau namanya soal uang tuh sangat posesif. Bisa berarti memang dia pelit atau memang dia lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan. Tapi dalam bekerja dia juga sosok yang sangat bagus ya. Mungkin di sini banyak yang sangat ahli bekerja di bidang keuangan. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa dia suka untuk menghadirkan orang ketiga di dalam suatu hubungan, ya. Kenapa? Gitu ya kalau Sora lihat di sini, jiwa dia yang suka bebas, itu makanya membuat dia itu seneng kayak punya orang ketiga, keempat, kelima, dan keenam dan sebagainya. Mengindikasikan apa ya kalau yang Sora lihat di sini? Memang ada TTM-nya mungkin di sana dan di sini ya kalau yang Sora lihat. Di sini ada anchor, sikap dia yang suka menghadirkan orang ketiga, ini adalah sesungguhnya sikap dia yang sudah seperti susah untuk berubah, ya. Orang ini juga pendiriannya keras sehingga kamu juga sulit untuk ngasih tauin dia kalau yang Sora lihat di sini ya. Nah, di sini juga ada kartu dari Mice ya, menandakan bahwa orang ini sesungguhnya adalah seseorang yang apa ya, kalau Sora bilang pikirannya itu sangat mudah sekali gugup atau sangat mudah sekali stres ya. Apalagi kalau udah ada stres soal masalah keuangan, langsung kayak gelisah, resah, keblingsatan sendiri ya. Dan di sini juga kalau yang Sora lihat, orang ini juga ada sikap yang sering on off masuk di dalam hidup kamu. Sikapnya dia nggak stabil. Kadang-kadang dia bisa benar, kadang-kadang dia bisa stay, kadang-kadang dia bisa pergi. Ya, jadi orang ini sering berubah-ubah atau labil juga yang Sora lihat di sini ya. Salah satu ketika pikiran dia lagi mumet, bertambahlah kelabilan dia ya. Nah, masalah dengan dia suka labil, berubah-ubah on off dalam hidup kamu ini dan dia juga suka menghasilkan orang ketiga. Ini yang menjadi salah satu masalah di antara kalian. Masalah lainnya keluar dari kartu desire. Masalah terbesar adalah masalah tentang hasrat ya. Di sini ada seseorang yang tidak bisa mengontrol hasratnya atau egonya ya. Dia tidak bisa mengontrol hasrat dan egonya dia, kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak kalau dengan satu orang tuh nggak cukup. Jadi kayak seperti pingin punya lagi dan lagi yang lainnya gitu ya. Dan di sini ada tentang masalah gift ya. Nah di sini kamu sudah banyak sekali memberikan sama dia ya. Memberikan kasih sayang, memberikan kenyamanan, memberikan bantuan secara materi juga gitu loh. Tapi kamu merasa bahwa kamu tidak mendapatkan apa yang kamu ekspektasikan, apa yang kamu harap-harapkan. Tapi orang ini datang sebagai seorang the lover, seorang man ya. Dia kalau ngomong mulutnya sangat manis gitu ya. Sangat pintar merayu, kamu pun seperti sudah terjebak dengan dia gitu ya. Jadi datang dengan sikap yang romantis, penuh dengan cinta, seperti kayak kamu pun bingung. Kenapa kamu kok susah melupakan orang ini? Gitu loh ya. Dan orang ini juga kayak berusaha ngebuat kamu nyaman sama dia ya. Tapi di sini juga artinya kamu butuh yang namanya kejelasan soal masa depan, tentang house ya, tentang rumah, kenyamanan masa depan ya. Dan apakah orang ini benar-benar cinta sama kamu? Kenapa kalau benar-benar cinta, kok dia seperti itu ke kamu? Kok seperti tidak bisa lepas dari ikatan dengan pingin orang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka di sini ada kartu dari The Bear. The Bear di sini menunjukkan bahwa kamu ingin menjadi seseorang yang punya power. Kamu jadi pingin seseorang yang punya suatu kontrol terhadap diri kamu sendiri.
ya. Maka keluarlah kartu Coffin. Kamu ingin sekali mengakhiri atau menyudahi hubungan ini karena kamu merasa bahwa sudah banyak sekali kekecewaan. Hubungan ini seperti tidak bisa diharapkan, ya. Karena di sini ada Clover. Kayaknya hubungan ini bisa works itu chance-nya cuma kecil sekali gitu loh. Hubungan ini kok bahagianya cuma sedikit. Kamu berasa hubungan ini seperti tidak mungkin works. Keberhasilan hubungan ini works itu rendah gitu loh. Dari awal kamu menjalankan hubungan ini, sudah kamu merasakan adanya clouds, ada merasakan kegelisahan, ketidaktenangan. Kamu di sini merasa gelisah, gitu ya. Bahwa kamu tahu dari awal banyak sekali yang dia tutup-tutupin, ya. Dan kamu sudah merasa bahwa orang ini hanya mengambil keuntungan dari kamu. Ada clovers, gitu loh. Dan kamu merasa bahwa orang ini kayak akan seperti itu terus, akan seperti itu, menetap terus sikap dia seperti itu gitu loh. Makanya kamu sekarang lebih pingin kayak ayo kontrol diriku, aku ingin bisa mengakhiri. Makanya kamu melakukan di sini ada Nine of Wands. Berdasarkan dari pengalaman, kamu ingin berusaha untuk kayak melawan segala apa ya, Sora bilangnya ya, melawan segala eh, ego kamu yang sebenarnya masih pingin ada dia. Kamu sayang sama dia gitu loh. Makanya untuk menyudahi pun kamu kepikirannya sangat dalam gitu. Tapi kamu sudah terlanjur banyak trauma di sini kalau yang Sora lihat. Banyak kekecewaan, banyak luka gitu loh. Sehingga kamu merasa bahwa enggak, aku harus bisa lawan diriku. Aku harus bisa lawan situasi ini. Aku nggak bisa terus berhubungan dengan situasi yang seperti ini. Aku harus maju. Ya. Maka apa yang terjadi ketika kamu meninggalkan dia atau kamu mengambil sikap kayak ingin mengakhiri ya. Di sini ada kartu dari Queen of Wands. Sesungguhnya dia masih merasa kamu adalah sosok yang menarik, masih ada gairah di sana, dia masih suka kamu gitu loh. Makanya di sini masih ada pikiran dia yang belum bisa let go kamu. Di sini ada kemarahan, kekecewaan gitu loh ya. Kalau Sora lihat di sini seperti nggak terima gitu loh. Kenapa kamu meninggalkan dia? Dia juga di sini marah gitu loh. Marahnya tuh marah kenapa ditinggalkan ya. Ada beberapa di sini yang kayak nggak mau, nggak terima ditinggal gitu ya. Karena dia merasa masih punya gairah yang sangat besar sama kamu. Dia merasa kamu harusnya menjadi pasangannya dia. Kamu seharusnya menjadi couple-nya dia gitu ya. Ini Sora akan jalankan sesuai dengan alur yang tadi Sora baca. Makanya Sora apal alurnya karena Sora tadi yang tebarin gitu posisinya. Karena dia merasa kamu adalah pasangannya dia sebenarnya. Kamu adalah kehangatan yang dia butuh. Kamu adalah orang yang banyak membantu dia untuk jadi sukses. Selepas kamu pergi, apa yang terjadi yang dia rasakan dan dia renungkan? Ya, dia kehilangan bouquet. Dia kehilangan orang yang banyak memberi dia banyak hal, perhatian, memberi dia bantuan secara finansial, kasih waktu, tenaga, pikiran kalau yang Sora lihat di sini ya. Bouquet itu juga pemberian secara tulus. Kamu banyak kasih dia banyak hal kalau Sora di sini. Ya. Ada yang kasih finansial, ada yang kasih uang, ada yang kasih lain-lain, kesenggol. Dan di sini kamu juga jadi orang yang banyak sekali memberikan dia solusi atas masalah-masalah hidupnya dia. Ketika kamu sudah tidak ada, dia kehilangan orang yang ikut menanggung masalah di dalam dirinya dia. Ya. Dan di sini juga dia sekarang harus menanggung semua beban sendiri. Kehilangan orang yang menopang. Tadinya kamu ikutan menopang masalahnya dia. Masalahnya dia ikutan kamu kamu yang nanggung gitu loh. Ya. Dan di sini juga ada side. Ternyata ditinggal sama kamu rasanya itu sakit. Rasanya itu perih. Rasanya itu makanya tadi menimbulkan marah dan kecewa di sini gitu loh. Dan sekarang tanpa kamu, dia kehilangan arahan harus mau jalan kemana. Karena hidup dia selama ini banyak yang gak punya arah dan tujuan. Ya. Gak jelas arah dan tujuannya mau kemana. Gak punya agenda di dalam hidup. Ya. Sehingga sekarang kehilangan seseorang yang kayak, gimana ya Sora bilangnya ya. Kehilangan seseorang yang membantu dia merencanakan banyak hal di dalam hidupnya dia. Oke? Nah, setelah kamu pergi, kita akan
lihat apa yang sesungguhnya dia rasakan. Saudara geser dulu biar kamu bisa baca tulisannya ya. Yang pertama, ya, dia merasakan masih banyak lagu-lagu yang mengingatkan dia soal kamu. Ya. Jadi kayak banyak hal yang kayak kenangan-kenangan lagu di antara kalian, ya. Dan sekarang dia itu menyesali kalau dia sudah membohongi kamu. Jadi dia menyesal banyak bohong kamu, manipulasi sama kamu, ya. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. I can't stop thinking about you. Mikirin kamu terus, ya dia gitu loh. Ternyata sudah ditinggalkan gak bisa lupa. Makanya tadi rasanya sakit ditinggalkan karena kehilangan seseorang yang menyupport, kehilangan seseorang yang mendukung. Dan sesungguhnya dia menginginkan kamu. Setelah ditinggal, dia baru menyadari merenungi, dia menginginkan kamu. Karena dia mikirin kamu terus. Dan sekarang dia kehilangan arah. I lost myself gitu loh. Nggak tahu jalannya mau kemana. Dan di sini dia menyesali kenapa dia berbuat seperti itu kemarin. Harusnya bisa berbuat sesuatu yang berbeda. Seharusnya dia tidak seperti itu ke kamu kalau Sora lihat. I wish things could be different. Dia menyesal melakukan apa yang sudah dia lakukan. Dan dia merasa bahwa hanya waktu itu belum tepat. Dia menyadari bahwa dia belum dewasa, dia masih kekanak-kanakan, dia masih sangat ego gitu loh. Dan deket sama kamu itu bisa membuat dia merasa lebih positif. Sekarang tanpa hadirnya kamu, dia merasa hidup dia lebih toksik. Lebih nggak jelas arahnya, lebih negatif, lebih nggak tahu mau kemana gitu loh. Dan terkadang dia bisa susah tidur atau terbangun ya. Kalau saudara bilang stay awake, di sini ada yang kayak susah tidur ya. Atau bahkan mungkin ada beberapa yang terbangun di tengah malam. Karena dia sering kepikiran soal kamu. Ternyata pikirannya dia setelah ditinggal sama kamu malah kepikiran terus gitu loh. Dan di sini dia sesungguhnya cinta kamu, dia sayang kamu ya. Ternyata setelah ditinggal merenungi dan memahami, dia ternyata cinta kamu. Kalau nggak sayang, kalau nggak cinta, nggak akan marah dan kecewa ditinggal. Nggak akan merasa mikirin terus, gitu loh. Dan dia bisa merasakan koneksi di antara kalian meskipun kalian berjauhan. Jadi meskipun kamu nggak ada, dia merasa masih ada koneksi di antara kalian. Dan dia berharap aku bisa datang ke kamu bawa suatu berita baik. Ya, suatu berita yang berisi mungkin dia sudah berubah, dia bisa membuat situasi bisa jadi lebih baik. Karena di sini I am becoming a better person. Dia di sini berusaha ingin menjadi orang yang lebih baik untuk kamu. Berusaha menjadi seseorang yang bisa lebih baik lagi. Ya. Dan di sini dia dia tuh kayak mulai berpikir apakah kamu bisa lebih baik atau bisa lebih bahagia tanpa hadirnya dia. Gitu loh. Karena dia merasa bahwa mungkin dia merasa sama ini aku tuh toksik, aku nggak bisa bikin kamu bahagia. Mungkin kamu lebih bahagia tanpa adanya aku loh, gitu loh. Karena dia menyadari bahwa sumber mungkin ini semua adalah dia gitu loh. Dan dia di sini merasa bahwa dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Ya, I hope that you can forgive me one day. Karena di sini ada satu perasaan bersalah. Kenapa aku mainin kamu? Kenapa aku punya yang kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Dan aku menyadari bahwa sesungguhnya aku mungkin tidak layak menjadi orang yang untuk kamu. I might be not the one for you. Gitu loh. Aku kayaknya nggak layak. Aku nggak pantas untuk kamu. Gitu loh. Semua ada di dalam kesalahan aku, tapi aku nyalahin kamu. Aku yang brengsek, aku yang gak baik, aku nyalahin kamu. Dan aku sudah tahu, aku bukan anak kecil, aku tidak bisa menyalahkan kamu atas atau orang lain atas perlakuan aku gitu loh. Dan dia harusnya menyadari ya bahwa dia sudah dewasa, perlakuan dia ke kamu ada konsekuensinya. Dan sekarang itu yang dia rasakan gitu loh. Dia merasa kayak memang mungkin sebaiknya aku bukan untuk kamu ya gitu loh. Tapi di satu sisi dia kepingin kamu, dia kepingin kamu, tapi di satu sisi dia merasa aku mungkin bukan untuk kamu gitu loh. Dia sebenarnya ingin memulai Ace of Swords, dia ingin memulai suatu komunikasi lagi kembali sama kamu sebenarnya. Tapi di sini ada satu kekhawatiran, ada pertimbangan. Karena dia merasa aku mungkin belum layak dan belum pantas untuk kamu.
Apakah aku sudah bisa balance, sudah bisa jadi seseorang yang pantas untuk kamu? Aku masih losers gitu loh. Aku masih belum stabil, diriku masih belum ketemu jati diri yang sesungguhnya harus aku punya. Di sini ada Seven of Pentacles. Dia harus lebih banyak merenungi dan memikirkan dulu banyak hal. Ya, banyak hal yang harus kayak direnungin. Kemarin jalan selama ini kalau kayak begini ujungnya itu mau kemana. Tapi sebenarnya dia pingin komunikasi. Tapi di satu sisi dia juga menyadari dia yang toksik, tanpa dia mungkin hidup kamu bisa lebih baik. Gitu. Dia berharap ada Ace of Cups. Dia ingin memberikan kamu cinta yang baru. Tapi di sini ada gambar lebah. Dia tahu bahwa dia harus banyak bekerja. Sebelum memulai cinta yang baru, dia harus memperbaiki dirinya. Ada kartu dari Nine of Pentacles. Dia harus menjadi orang yang worth it. Layak nggak sih buat sama kamu? Apakah sudah jadi orang yang cukup baik? Sudah jadi orang yang berubah? Jangan toksik lagi, jangan keluar masuk lagi. Jangan seenaknya lagi di hidup orang lain, main keluar masuk gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada Page of Pentacles, ada usaha dia untuk membuat diri dia jadi lebih baik atau lebih berharga. Tapi di sini juga ngomongin soal finansial, dia juga ingin menunjukkan dia bisa lebih sukses, ingin lebih bisa berhasil. Ada Ace of Pentacles, ada keberhasilan besar juga dari secara finansial. Sehingga mau datang ke kamu, aku juga bisa menawarkan sesuatu yang memang aku tuh layak dan berharga untuk dikasih kesempatan lagi. Gitu loh, bayar harga yang sangat besar kalau mau kamu balik sama dia. Di sini ada Knight of Swords, dia juga merasa bahwa dia harus mereformasi dan melakukan perubahan sama pikirannya dia. Ya, reformasi terhadap pikirannya dia. Kalau Sora lihat di sini. Jadi dia menyadari kalau dia harus merubah diri, harus mereformasi diri, harus mereformasi pikiran gitu ya. Sebelum dia bisa layak untuk kayak sama kamu gitu loh. Karena sesungguhnya ada heart, dia selalu punya hati untuk kamu. Ada heart dan sun, ada perasaan kuat dan cinta yang kuat dari dalam dirinya dia ke kamu. Ya, dan dia tahu bahwa kamu selalu tulus sama dia. Ada heart ketemu lily ya. Di sini ada perasaan tulus dan sayang ya. Dan dia masih punya gairah yang besar ke kamu. Ya, kalau Sora lihat di sini. Dan dari dalam hatinya dia ingin memulai komunikasi lagi nanti dengan kamu untuk melakukan suatu pertemuan atau adanya suatu unity, union, bertemu lagi, ketemu lagi, komunikasi lagi. Tapi nggak sekarang gitu loh. Kenapa? Dia menyadari aku harus merubah dulu diriku, menunjukkan bahwa aku udah layak apa enggak untuk jadi seorang yang the one for you gitu loh. Sebelum mulai komunikasi lagi sama kamu, meminta kesempatan sama kamu, aku harus merubah dulu diriku gitu loh. Sebelum aku menawarkan lagi cinta sama kamu gitu loh. Kalau situasiku aja masih kayak begini, belum bisa berubah, apa yang mau diharapin gitu loh. Dia tahu bahwa perubahan itu butuh waktu, butuh diolah. Kamu perlu dulu lihat secara nyata dia tuh udah berubahnya kayak apa sih gitu loh. Jangan cuman kayak keburu nafsu tapi belum ada perubahan. Tapi kalau Sora lihat di sini dia merenungi gitu loh. Kamu jadi orang yang banyak sekali memegang artian penting dalam hidup dia. Kamu banyak sekali memberi gitu loh. Makanya ketika kamu hilang, kamu pergi, satu perasaan yang mendalam, kepikiran terus dan penyesalan ya. Jadi dia marah sama situasi, marah keadaan, marah sama dirinya, dan di satu sisi marah juga kenapa ditinggal gitu loh. Itu yang Sora lihat ya. Sora di sini punya dice untuk dadu ya. Ini berisi angka ya. Ada 1 sampai 12. Kita akan lihat di sini ya. Kapan kira-kiranya dia akan bisa datang ke kamu. Sora akan pakai hitungan minggu atau hitungan bulan. Karena dia butuh waktu dan proses untuk bisa ke kamu lagi. Itu pun juga kalau kamu masih mau menerima komunikasi sama dia. Karena kamu pun harus perlu banyak pertimbangan gitu loh. Kalau mau terima dia balik gitu loh. Karena dia tahu dia harus punya agenda. Harus bisa kayak jelas mau rencananya kemana dalam hidup dia gitu loh. Ya, kita mau coba lihat di sini. Ya, ini Sora shuffle orang untuk Sora akan ambil 3 angka. Kita akan lihat untuk minggu atau bulan. Ada 8 minggu atau 8 bulan. Ada 8 lagi, 8 minggu atau 8 bulan. Wow, satu lagi. 3 minggu atau 3 bulan. Ya, jadi ada yang 8 minggu, 8 bulan, 3 minggu, 3 bulan. Dan alfabet tadi sudah Sora ambil. Oh ya, untuk astrologinya ini banyak dinominasi sama Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capricorn.
Ada juga dari sini ada Aries, Leo, Sagittarius dan juga ada Gemini, Libra dan Aquarius. Untuk alfabetnya ada H, ada Q, ada O, M, L, L, R, J, A, B, Z, X, F, O, I, O-nya ada 2 jadinya ya, U, G, dan F. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini Sahara. Ya, atau bisa juga plat nomor kendaraan, nomor rumah dan sebagainya. Akhirnya Sora selesai merecap ulang, menjelaskan ulang kartunya Sora yang tadi udah Sora shuffle dan jelaskan. Kenapa Sora bisa langsung lancar jelasinnya? Karena baru banget tadi ngejelasin. Ini sekarang udah ledes ini ngejelasin 45 menit nih, sampai udah mau sejam ngejelasin ulang lagi ini ya. Maksudnya di total sama yang tadi udah dibuat. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Tidak di skip agar kamu jelas penjelasannya. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Sahara, maafin buat kondisi hari ini ya. Namanya ada kesalahan teknis ya di luar maunya Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.